Halo semuanya, di video ini kita belajar bagaimana cara membuat game sederhana berbasis pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa C. Game yang akan kita buat adalah game tebak-tebakan angka dengan 3 konsep utama, yaitu kelas dan objek, konstruktor dan destruktor, serta inheritance. Oke, langsung saja kita buat programnya. Oke, yang pertama-tama kita akan membuat headernya terlebih dahulu, digunakan untuk mendeklarasikan kode-kodenya. Ada input output, library, dan string. Lalu yang kedua, kita akan membuat kelas gamenya. Kita akan membuat kelas gamenya, yaitu yang pertama kita menggunakan type def struct, lalu kita gunakan void. Setelah itu kita copy, kita taruh bawah dan kita ganti. Nah, setelah itu kita buat void, lalu game start, lalu kita buat outputnya yaitu printf game dimulai. Lalu kita copy dan kita ganti menjadi n, lalu kita ganti dengan game selesai. Lalu kita buat konstruktornya, yaitu create game. Fungsi ini yaitu khusus untuk membuat dan menganalisasi objek. Lalu ada malloc, fungsinya digunakan untuk alokasi memori. Lalu kita buat destruktornya menggunakan destroy game. Ini berfungsi untuk menghapus objek dari memori, kebalikannya dari konstruktor. Dan malloc tadi digunakan untuk alokasi, sedangkan free ini digunakan untuk membebaskannya. Lalu kita lanjut membuat class player. Fungsi class ini digunakan untuk menyimpan data pemain, seperti menyimpan nama pemain dan skor pemain. Lalu keduanya yaitu untuk melacak skor pemain. Setiap kali pemain menjawab dengan benar, maka skor akan ditambahkan. Setelah itu, informasi pemain seperti nama dan skor digunakan selama permainan untuk memberikan umpan balik, atau bisa juga disebut dengan feedback. Nah, di dalamnya juga sama seperti di atas, seperti class game, ada konstruktor dan destruktornya. Di sini konstruktornya menggunakan create player. Ada juga malloc untuk mengalokasikan memori. Kita menggunakan string copy. Nah, selesai. Lalu kita buat destruktornya menggunakan destroy player. Nah, kita menggunakan free. Lalu kita buat class tebak angkanya. Dalam kode kelas tebak angka ini, kode ini digunakan untuk mempresentasikan logika permainan tebak angka. Fungsinya yaitu menyimpan angka rahasia, rentang angka tebakan, dan pemain yang sedang bermain, dan menghubungkan pemain dengan game. Kelas ini menghubungkan objek player dengan logika permainan, misalnya skor permainan diperbarui saat mereka berhasil menebak angka.
Nah, di dalam kelas tebak angka ini kita memanfaatkan pewarisan atau bisa disebut inheritance. Kita menggunakan kelas tebak angka untuk mewarisi fungsi start dan end dari kelas game, sehingga memiliki fungsi yang sama untuk memulai dan mengakhiri game. Kita akan buat di void tebak angka mainkan. Fungsi ini untuk menjalankan permainan, meminta pemain untuk menebak angka rahasia hingga benar. Ada loop yaitu while, lalu ada printf, tebak angka dari sampai Nah, dengan menggunakan printf ini nanti di outputnya akan muncul tebak angka dari sampai. Lalu kita buat scanf untuk inputnya. Lalu kita membuat if setelah itu kita tambahkan printf, tebakanmu terlalu kecil. Coba lagi. Kita tambahkan else if, tebakan self lalu angka. Setelah itu kita printf, tebakanmu terlalu besar. Oke, pindah baris, else, printf, selamat, kamu benar. Lalu kita break, kita buat printf lagi, skor saat ini. Oke, setelah itu kita buat konstruktornya, yaitu create tebak angka. Lalu malloc, nah inheritance-nya itu yaitu game base-nya itu, yaitu seperti yang saya bilang tadi, inheritance yaitu untuk kelas tebak angka ini mewarisi fungsi start dan end dari kelas game.
Nah, kita menambahkan fungsi srun. Ini digunakan untuk mengatur sheet bagi generator angka acak dalam C. Yaitu sheet ini untuk menentukan urutan angka acak yang dihasilkan oleh fungsi run. Yaitu dengan mengatur sheet menggunakan srun. Agar nanti ketika angkanya ditebak itu acak. Lalu kita buat destrukturnya lagi. Selanjutnya kita akan membuat main programmingnya atau program utamanya. Nah, di main ini kita menginisialisasi nama pemain menggunakan scanf untuk mendapatkan nama pemain dari input pengguna. Lalu seterusnya kita akan membuat objeknya, yaitu player. Objek ini yaitu objek pemain menggunakan konstruktor createPlayer dan menyimpannya ke variabel player. Setelah itu kita membuat instance game dengan rentang angka tertentu menggunakan create tebak angka. Lalu untuk memanggil fungsi start dari kelas game, untuk memulai game kita menggunakan game base start game untuk menjalankan permainan dengan memanggil fungsi mainkan. Lalu untuk menghentikannya menggunakan fungsi base end. Nah, kita menggunakan destruktor yaitu destroyer untuk menghapus instant games, dan player menggunakan destroy tebak angka dan destroy player untuk mencegah kebocoran memori. Oke, kita coba. Ya begini, terus kita coba. Sepertinya tidak mau, hasilnya error, banyak yang error, kayaknya banyak yang error, totalnya 9 ke atas. Oke, kita coba cari errornya terlebih dahulu. Oke, ini ditambahkan pointernya aja, karena ternyata kalau nggak pakai pointer nggak bisa. Oke, masih banyak yang error. Kita coba cari. Ini sepertinya, oh ya, ini kita kasih titik koma. Kita cari lagi yang lain. Ini kasih pointer, ini juga pointer. Oke, lalu ini self. Oke, kita coba. Masih error. Oh, ini salah tulis, kita ganti. Nah, ini harus cocok ya, kalau enggak nanti nggak bisa jalan. Kita ganti. Oke, kita ganti. Oke, kita coba. Oh, berhasil. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan nama pemainnya. Kita masukkan namanya apa ya? Kita namakan Dono saja. Enter. Lalu kita disuruh menebak angka dari 1 sampai 10. Kita coba 5. Masih terlalu kecil. Kita coba lagi, mungkin 7. Masih terlalu kecil, lalu kita naikkan lagi, mungkin 9. Masih kecil, berarti 10 ini pasti. Nah, selesai. Nah, begitu. Nah, gamenya seperti itu. Gamenya ketika kita
menghitung angka, misalnya yang diacak oleh sistemnya itu 5, kita ambil 4, maka sistem akan bilang kalau tebakan kita terlalu kecil, lalu kita naikkan, dan jika benar maka tebakannya akan benar dan game akan selesai. Tapi jika kita memasukkan nilai yang sedikit lebih besar dari nilai yang diacak, maka sistem akan bilang kalau nilai tebakan kita terlalu besar. Nah, itulah tadi tutorial cara membuat game sederhana berbasis pemrograman berorientasi objek menggunakan konstruktor, destruktor, dan inheritance. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan terima kasih.